Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua dan Moderator Kelompok 7 Konstitusi dan HAM E34 kelas Ibu Marta Riananda SHM Hum. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Arifah Zahra dan teman-teman saya yang bernama Mirna Ardalia, Anggi Safera, Peter Felix, Reika Nadina, Arya Andika, dan Feren Valencia. Kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perlindungan penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia. Ya, yang pertama, bagaimana kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu arti dari perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum yang dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan salah satu upaya menjadikan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku serta aparat dan lembaga penegak hukum lainnya. Penegakan hukum merupakan salah satu syarat terwujudnya perlindungan hukum. Coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika di keluarga tidak ada peraturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada hukum atau undang-undang. Apa yang akan terjadi? Apapun itu, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, memerlukan upaya dan proses perlindungan dalam penegakan hukum. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Bagaimana kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan secara efektif. Salah satu contohnya ialah dengan pembentukan lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur berikut ini. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. 3. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan jika telah terbukti, akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Suatu negara pada dasarnya konstitusi terbaik yang mencakup masalah administrasi sehingga perlu lebih stabil daripada produksi lainnya. Selain itu, jika jiwa dan semangat ketatanegaraan diatur dalam UUD 1945 perubahan konstitusi dapat membawa yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan negara. Kasus hukum inkonstitusional yang paling umum adalah yang pertama, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini masih sering terjadi di Indonesia, walaupun diatur dalam UUD 1945, tetapi tetap saja ada hal yang bisa membatasi kebebasan berekspresi. Negara kita adalah demokrasi dan rakyat adalah raja yang selalu memiliki hak untuk didengar
Namun di negara kita pelanggaran konstitusi masih terjadi. Penyimpangan kekuasaan. Di dalam konstitusi telah tertulis secara jelas adanya pembagian kekuasaan pada badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini memberikan atasan kepada setiap kelompok sehingga tidak ada tumpang tindak dan pemegang kekuasaan yang teramat besar pada suatu badan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang terjadi adalah Presiden memegang kekuasaan yang teramat besar. Bahkan, Presiden dapat membubarkan lembaga DPR. Tentu saja dalam hal ini merupakan sebuah penyimpangan dalam pelanggaran konstitusi. Secara jelas bahwa Presiden hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatanannya juga bahwa DPR berada di atas Presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. Oleh sebab itu, maka tentu saja hal ini sangat melanggar konstitusi di Indonesia. Kedua, tidak ada jaminan hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan beragama, atau kebebasan berbicara. Kenyataannya tidak mungkin memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara utuh. Hal ini didukung dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah cenderung sedikit mengabaikan hak asasi manusia. Ketiga, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum 2024 merupakan pelanggaran konstitusi yang serius. Pelaksanaan pemilu sekali dalam 5 tahun sekali secara tegas diatur di dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Pemilu yang ditunda tanpa alasan yang kuat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dapat mengancam masa depan demokrasi. Penundaan pemilu dapat dikategorikan sebagai bentuk kudeta lembaga eksekutif secara terselubung yang berimplikasi pada rubuhnya demokrasi. Lanjut dengan soal yang terakhir, yaitu pengaturan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Pengaturan mengenai HAM dan konstitusi di Indonesia yaitu antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Ya, kemudian hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam UU nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM juga meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi, pengaturan HAM dan konstitusi di Indonesia ini mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.